Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group G, and now we will present our group project about persamaan Cauchy-Riemann, syarat cukup fungsi terdiferensial and koordinat pola. And first of all, let's us introduce ourselves. My name is Dea Puspitasari dengan akhiran NIM 019. Kemudian ada teman saya yang kedua, yang pertama ada email Maulidi Sila dan akhiran NIM 046. Kemudian ada teman saya yang kedua yaitu Divanel Farida dan akhiran NIM 058, dan teman saya yang terakhir ada Lutfi Sofia dan akhiran NIM 078. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja masuk ke materi yang pertama, di mana ada persamaan Cauchy-Riemann yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat Cauchy-Riemann, di mana syarat Cauchy-Riemann itu digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks, di mana syarat Cauchy-Riemann adalah syarat yang diperlukan agar fungsi f terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus IY0, di mana X itu mewakili bilangan real dan IY0 ini mewakili bilangan imajiner. Nah, yang menghubungkan derivatif-derivatif parsial orde pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari f. Nah, kita bahas teorema yang pertama. Diberikan fz sama dengan u x, y ditambah iv x, y. Nah, u di sini berarti untuk bilangan real dan iv di sini untuk bilangan imajiner. Terdefinisi pada region D subset C dan Z0 sama dengan X0 plus IY0 elemen D. Jika terdapat dua prasyarat suatu fungsi kompleks terdiferensial. Nah, jadi untuk membuktikan suatu fungsi kompleks itu terdiferensial itu ada dua syarat. Yang pertama syarat cukup dan yang kedua syarat perlu. Nah, yang pertama syarat cukup, di mana U x, y, V x, y, U x, y, V x, y, U y x, y, U y x, y. Nah, continue pada kitaran Z0 sama dengan X0 plus IY0. Dan di X0, Y0 dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, maka F aksen Z0-nya ada. Nah, lalu yang kedua adalah syarat perlu untuk memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini. Nah, jadi Fz sama dengan U x, y plus IV x, y. Nah, di mana Z0 sama dengan X0 plus IY0. Nah, F aksen Z ada. Maka do U per do X, do U per do Y, do V per do X, do V per do Y ada juga di X0, Y0. Nah, maka berlaku Cauchy-Riemann yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y dan do U per do Y sama dengan negatif do V per do X. Nah, selanjutnya UX X0, Y0 sama dengan VY X0, Y0 dan UY X0, Y0 sama dengan negatif Vx X0, Y0. Maka F aksen Z0 sama dengan UX X0, Y0 ditambah IVX X0, Y0 sama dengan VY X0, Y0 min IUY X0, Y0. Nah, untuk pembuktian teoremanya, misalkan suatu fungsi Fz sama dengan Ux, Y dan Ux, Y plus IV X, Y, maka delta F sama dengan F Z0 plus delta Z dikurangi FZ0 sama dengan delta U ditambah I delta V, di mana delta U sama dengan UX0 ditambah delta X, Y0 ditambah delta Y, dikurangi U X0, Y0, dan delta V-nya V X0 ditambah delta X, Y0 ditambah delta Y, dikurangi V X0, Y0.
Nah, berdasarkan kalkulus peubah untuk sembarang titik di x0 plus delta x, y0 plus delta y di M, maka berlaku delta U sama dengan U x0 ditambah delta x, y0 ditambah delta y dikurangi U dikalikan x0, y0. Nah, di mana menghasilkan ux delta x ditambah uy delta y ditambah alpha delta x ditambah beta delta y. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Kita tandai dengan ini. Nah, dengan alpha dan beta mendekati 0 jika delta x dan delta y mendekati 0. Untuk delta v x0 plus delta x, y0 ditambah delta y dikurangi v x0, y0 menghasilkan vx delta x ditambah vy delta y ditambah p delta x plus delta y. Ini untuk persamaan kedua. Dengan P dan delta mendekati 0 jika delta y dan delta x dan delta y mendekati 0. Sehingga f z0 plus delta z dikurangi v z0 jika dan hanya jika u x0 ditambah delta x, y0 ditambah delta y ditambah iv x0 ditambah delta x, y0 ditambah delta y dikurangi u x0 y0 ditambah iv x0, y0. Nah, kita kelompokkan menjadi u x0 plus delta x, y0 plus delta y dikurangi u x0, y0 ditambah I, ini untuk imajiner dan ini untuk bagian realnya. Kita kelompokkan. Jadi, I, V x0 ditambah delta x, y0 ditambah delta y dikurangi V x0, y0. Hasilnya delta U ditambah I delta V. Nah, dari persamaan 1 dan 2 yang tadi, itu menghasilkan F, Z plus delta Z dikurangi FZ per delta Z. Nah, itu sama dengan UX ditambah IVX delta X per delta Z ditambah UX ditambah IVX delta Y per delta Z I ditambah alpha plus IP delta X per delta Z ditambah beta ditambah I delta Z per delta Z yang sama dengan UX ditambah IVX ditambah alpha plus I delta delta X per delta Z ditambah beta plus I delta Z per delta Z. Nah, ini persamaan ketiga. Nah, dengan mengambil delta Z sama dengan 0, maka delta X juga 0, delta Y juga 0, dan juga alpha, beta, pi, delta juga sama dengan 0. Akibatnya, A plus IP 0, dan beta plus I delta juga 0. Nah, karena delta X kurang dari delta Z dan delta Y, panjang dari delta X kurang dari sama dengan delta Y, delta Z, dan panjang delta Y kurang dari sama dengan delta Z. Maka jelaslah panjang dari delta X per delta Z kurang dari sama dengan 1, dan delta Y per delta Z juga kurang dari 1. Kurang dari sama dengan 1. Sehingga untuk delta Z menuju 0, maka turunan F pada Z0 adalah F aksen Z sama dengan UX plus IVX. Jadi, F aksen Z itu juga ada. Jadi, memenuhi kedua syarat.
Oke, kembali lagi dan saya akan membahas teorema kedua, di mana teorema 2 ini berbunyi jika f(z) sama dengan ux, y ditambah iv x, y itu terdiferensial di z0, di mana z0 sama dengan x0 ditambah y0, maka ux, y dan vx, y itu mempunyai derivatif parsial order pertama di x0, y0. Dan di titik ini persamaan Cauchy-Riemann do U, di mana do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan negatif do V per do X. Bisa juga dituliskan dengan UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX. Nah, sedangkan F aksen Z itu dirumuskan yang pertama ada F aksen Z sama dengan do U per do X ditambah I do V per do X sama dengan UX ditambah I VX. Kemudian F aksen Z yang kedua ada do V per do Y dikurangi I do U per do Y sama dengan VY dikurangi I U Y. Nah, do V ini sebenarnya sama sih. Do U per do X itu kan UX, kemudian I do V per do X itu IVX. Kemudian yang ini do V per do Y itu VY dikurangi I do U per do Y itu IUY. Nah, derivatif F di Z0 ini juga dapat dinyatakan dengan yang pertama ada F aksen Z0 sama dengan UX X0, Y0 ditambah IVX X0, Y0. Dan yang kedua ada F aksen Z0 sama dengan VY X0, Y0 dikurangi IUY X0, Y0. Nah, selain itu juga dapat dinotasikan dengan do U per do X sama dengan UX, do U per do Y sama dengan UY, do V per do X sama dengan VX, dan do V per do Y sama dengan VY. Nah, ini yang perlu diingat oleh teman-teman ini perlu diingat sekali ya. Jika persamaan Cauchy-Riemann itu tidak dipenuhi di x0, y0, maka fz sama dengan ux, y ditambah ivx, y itu tidak terdiferensial di z0 sama dengan x0 ditambah y0. Nah, pembuktian teorema langsung aja masuk ke pembuktian teorema. Ini perlu diingat lagi ya, sekali lagi ini aku tekankan perlu diingat. Biar nggak salah, soalnya ada beberapa soal itu yang mengecoh. Nah, langsung saja masuk ke pembuktian teorema. Misalkan Fz itu sama dengan Ux, Y ditambah IVX, Y, maka untuk sembarang titik X0 ditambah delta X, Y0 ditambah delta Y pada N, Z0 ditambah delta Z itu diperoleh F, Z0 ditambah delta Z, tambah dengan U, ini tinggal substitusi ya teman-teman. Ini X, Y itu substitusinya ini. Jadi UX0 ditambah delta X, Y0 tambah delta Y ditambah IP, X0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y. Nah, berdasarkan definisi dari turunan, maka didapatkan F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, F Z ditambah delta Z dikurangi FZ per delta Z. Kemudian kita bisa jabarkan di mana kita dapatkan F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, ini dijabarkan ya. X ditambah delta X, Y tambah delta Y, tambah IV X ditambah delta X, Y tambah delta Y dikurangi dengan UX, Y ditambah IV X, Y per delta X ditambah I delta Y. Nah, yang pertama untuk Y-nya itu konstan, jadi delta X mendekati 0. Jadi untuk Y konstan, F aksen Z sama dengan limit delta X mendekati 0, UX ditambah delta X, Y ditambah IV X ditambah delta X, Y dikurangi dengan UX, Y ditambah IV X, Y per delta X. Kemudian ini diasosiatifkan U dengan U, IV dengan IV, kemudian lanjut ya. Ini kemudian di masing-masing dilimitkan, dan ini karena lanjut ke baris keempat, ini karena I ini konstanta jadi bisa dikeluarkan, jadi mendapatkan persamaan F aksen Z sama dengan do U per do X ditambah I do V per do Z. Maksud saya I do V per do X. Ini persamaan yang pertama ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk X konstan. Nah, sebenarnya caranya hampir sama ya kayak tadi. Untuk X konstan diperoleh F aksen Z sama dengan limit delta Y mendekati 0, U, X, Y ditambah delta Y ditambah IV, X, Y ditambah delta Y, dikurangi X, Y ditambah IV, X, Y per I delta Y. Kemudian diasosiatifkan U dengan U, IV dengan IV, kemudian masing-masing dilimitkan. Kemudian ini karena ini kan I-nya kan di bawah jadi di penyebut, jadi ini dikali 1 per I. Ini maksud saya ini
Kan ini kalau ini kan dituliskan 1/i kan. Jadi karena 1/i itu konstanta, jadi kita taruh di luar. Jadi 1/i limit delta y mendekati 0, ux, y ditambah delta y dikurangi ux, y per delta x ditambah limit delta y, 0. Nah, ini kan I-nya dikeluarkan karena ini nantinya I per I sama dengan 1. Jadi eh, dikeluarkan aja di sini. Jadi IP X ini, maaf ya typo teman-teman. Ini eh, komanya 1. Oh ya, ini juga typo. Ini delta Y mendekati 0 ya teman-teman. Lanjut, yang tadi kan I-nya kan nanti I per I kan sama dengan 1. Jadi ini aku belum tulis, sorry banget. Limit delta Y mendekati 0, I Vx, Y ditambah delta Y dikurangi Vx, Y per I delta Y. Kemudian didapatkan ini kan 1/I sama dengan do U per I do Y. Ditambah ini kan yang ini sama dengan do V per do Y. Kemudian dikali I per I. Agar yang ini bisa, maksudnya nggak dibawa lagi gitu. Jadi dikali I per I. Jadi didapatkan F aksen Z sama dengan do U per I do Y dikali I per I ditambah do V per do Y. Kemudian didapatkan F aksen Z sama dengan negatif I do U per do Y ditambah do V per do Y, atau bisa juga dituliskan dengan do V per do Y dikurangi I do U per do Y. Nah, ini persamaan yang kedua ya. Jadi tadi kan udah dapat persamaan pertama, udah dapat persamaan kedua, maka diperoleh F aksen Z0 sama dengan do U per do X ditambah I do V per do X sama dengan do V per do Y dikurangi I do U per do Y. Nah, kemudian sama dengan kan bagian real dan imajinernya, sehingga akan diperoleh persamaan Cauchy-Riemann sebagai berikut. Do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan dikurangi negatif do V per do X. Atau bisa juga dituliskan dengan do U per do X sama dengan UX, do V per do Y sama dengan VY, dan do U per do Y sama dengan UY, dan negatif do V per do X sama dengan negatif VX. Nah, ini catatan perlu diingat karena balik lagi ada beberapa soal yang sering mengecoh, jadi ini perlu diingat banget sama teman-teman semua. Ada 2 poin, di mana yang poin yang pertama berbunyi pada teorema 2 terdapat beberapa hal penting untuk diperhatikan, yaitu poin pertama, poin yang A, konvers dari teorema tersebut salah. Kemudian yang kedua, dapat terjadi persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi, tetapi F aksen Z0 itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, syarat 2 merupakan syarat perlu tetapi tidak cukup untuk eksistensi F aksen Z0. Poin yang kedua, berbunyi teorema 2 menyatakan sebagai konvers dari teorema bersama, yaitu jika f aksen Z0-nya itu ada, maka persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi. Tetapi terdapat suatu fungsi yang mempunyai turunan, tetapi fungsi komponennya U dan V serta turunan parsialnya itu tidak semua kontinu. Jadi poin ini perlu diingat banget ya, karena ada soal yang mengecoh, jadi kalian harus teliti. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu definisi persamaan Cauchy-Riemann. Fungsi f dikatakan analitik pada domain D jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX. Untuk lebih paham lagi, untuk akan di sini akan segera dibahas contoh soal. Baik, untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal, yaitu contoh soal mengenai materi sebelumnya. Untuk soalnya, untuk contoh yang pertama itu tunjukkan bahwa Fz sama dengan Z kuadrat. Apakah Fz ini analitik untuk semua Z? Jika iya, tentukan turunannya. Oke, untuk penyelesaiannya sendiri, pertama kita tulis dulu persamaannya, yaitu Fz sama dengan Z kuadrat. Kemudian kita tahu bahwa Z itu merupakan X ditambah IY, karena di sini dikuadratkan maka X plus IY kuadrat. Kemudian dari sini kita jabarkan bentuk X plus IY kuadrat, kita jabarkan menjadi X kuadrat plus I2XY ditambah I kuadrat Y kuadrat. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita tahu bahwa nilai I kuadrat itu merupakan negatif 1. Maka X kuadrat ditambah I2XY ditambah negatif 1 dikali dengan Y kuadrat. Negatif 1 dikali Y kuadrat itu kan negatif Y kuadrat. Jadi untuk langkah selanjutnya,
sama dengan X kuadrat ditambah I 2XY dikurangi Y kuadrat. Dan kemudian untuk langkah terakhir, sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah I 2XY. Kita asosiatifkan. Kemudian berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann dapat dituliskan bahwa nilai U X, Y sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi nilai untuk U X, Y itu yang ini. Kemudian V-nya, Vx, Y-nya itu sama dengan 2XY. Nah, dari hasil tersebut, kita tahu bahwa untuk persamaan Cauchy-Riemann-nya itu merupakan turunan dari ini, UXY kita turunkan terhadap X dan Y. Kemudian untuk V-nya juga kita turunkan terhadap X dan Y juga. Jadi didapatkan untuk do U per do X, turunan U terhadap X itu hasilnya 2X, dan turunan do U per do Y-nya, turunan U terhadap Y itu sama dengan negatif 2Y. Kemudian untuk V-nya, turunan V terhadap X itu sama dengan 2Y, dan turunan V terhadap Y itu sama dengan 2X. Kemudian untuk kita tuliskan untuk persamaan pertama, do U per do X sama dengan dV per dy. Jadi do U ini per do X sama dengan do V per do Y. Di yang ini. Sama jika hasilnya 2X itu merupakan persamaan pertama. Kemudian do U per do Y sama dengan negatif do V per do X. Itu hasilnya negatif 2Y. Kita asumsikan ini untuk persamaan kedua. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 dari sini dan sini, itu menyatakan turunan parsial bahwa Fz itu sama dengan Z kuadrat memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan keenam fungsi, di mana U X, Y, V X, Y, U X, Y, Vx, X, Y, UY, X, Y, dan juga VY, X, Y. Semuanya itu merupakan kontinu. Sehingga turunan pertama Z ada pada, turunan pertama Z ada, dan Fz ini dikatakan analitik di semua Z. Maka nilai dari turunannya adalah F aksen Z sama dengan UX ditambah I Vx sama dengan 2X ditambah I 2Y. Itu sama dengan kita keluarkan untuk duanya, jadi tinggal X plus Y. Jadi 2 dikali X dalam kurung X plus Y. Itu sama dengan 2Z. Z ini kan X plus Y. Jadi untuk nilainya 2Z. Kemudian untuk contoh yang kedua, buktikan bahwa Fz sama dengan Z mutlak kuadrat kontinu di seluruh bidang kompleks, tetapi hanya terdiferensial di Z sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, karena ini bentuknya, bentuknya Z, bentuknya mutlak Z, itu sama dengan kita kan mencari jarak. Jadi, untuk nilainya Z itu X kuadrat plus Y kuadrat, kita akarkan. Kemudian untuk menghilangkan akarnya, kita kuadratkan untuk ruas kiri dan kanan. Jadi untuk Z mutlak kuadrat, jadinya Z mutlak kuadrat sama dengan dalam kurung akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratkan, supaya nanti hasil dari akarnya ini hilang. Jadi untuk hasilnya mutlak Z kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann dapat dituliskan bahwa UXY sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan untuk V X, Y-nya itu sama dengan 0, karena di sini tidak ada. Nah, dari hasil tadi kita turunkan terhadap X dan Y. Untuk U dan V-nya kita turunkan terhadap X dan juga Y.
Untuk U, turunan U terhadap X itu hasilnya 2X, dan untuk turunan U terhadap dia itu hasilnya 2Y. Kemudian do V per do X-nya sama dengan 0, tadi kan 0 hasilnya untuk V-nya. Terus kemudian kita turunkan dia tetap 0 kan. Nah, kemudian dV per dy itu sama dengan 0. Kemudian do U per do X sama dengan do V per do Y. Jika dan hanya jika itu nilainya 2X sama dengan 0. Ini merupakan persamaan pertama. Untuk do U per do Y sama dengan negatif do V per do X jika dan hanya jika 2Y sama dengan 0. Ini untuk persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 dinyatakan turunan parsial bahwa Fz sama dengan mutlak Z kuadrat tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann jika X tidak sama dengan 0 atau Y-nya tidak sama dengan 0 sehingga F aksen Z tidak terdiferensial di Z sama dengan Z tidak sama dengan 0. Jadi kita tahu ya bahwa kalau misalkan nilai X atau Y-nya itu tidak sama dengan 0, tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Materi terakhir yaitu tentang syarat Cauchy-Riemann pada koordinat kutub. Persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta diperoleh Z-nya itu sama dengan R cos theta ditambah dengan I sin theta. Sehingga Fz sama dengan U dikalikan dengan R theta ditambah IV dikalikan dengan R, theta dalam sistem koordinat kutub. Ingat kembali, bentuk kutub dari bilangan kompleks yaitu Z sama dengan X ditambah IY sama dengan R cos theta ditambah I sin theta sama dengan R cos theta sama dengan RE pangkat I theta, dan untuk Z-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Baik, untuk materi selanjutnya, teorema 3 yang berbunyi, misalkan F adalah suatu fungsi kompleks atau bisa dinotasikan Fj sama dengan U R, theta dan IV R, theta yang diferensial dan kontinu pada kisaran R, theta, dan jika dalam kisaran tersebut UR, U theta, VR, V theta ada dan kontinu di R0, theta 0 serta dipenuhi Cauchy-Riemann yaitu do U per do R sama dengan 1 per R kali do V per do theta dan 1 per R dikali do V per do theta sama dengan negatif do U per do R. Untuk setiap R tidak sama dengan 0, maka F aksen Z ada di Z sama dengan Z0 dan F aksen Z sama dengan cos theta 0 min I sin theta 0 dikali UR R0, theta 0 ditambah IVR R0, theta 0, di mana sama dengan cos theta 0 min I sin theta 0 itu sama dengan E pangkat negatif I theta dikali UR R0, theta 0 ditambah IVR R0, theta 0. Untuk pembuktian, jika Z sama dengan X ditambah I sama dengan R E I theta dan Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y sama dengan U R, theta ditambah IV R, theta. Jadi diubah dalam bentuk koordinat polar. Dengan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Maka dengan menggunakan aturan rantai diperoleh persamaan pertama UR sama dengan UX dikali XR ditambah UY dikali YR sama dengan UX cos theta ditambah UY sin theta. Samaan kedua, U theta sama dengan UX dikali X theta ditambah UY Y theta sama dengan negatif UX R sin theta tambah RUY cos theta. Untuk VR dan V theta itu mengikuti seperti UR dan U theta, hanya diganti UX menjadi PX, UY menjadi PY, dan seterusnya. Selanjutnya, berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, maka persamaan A yang keempat menjadi V theta sama dengan UY R sin theta ditambah RUX cos theta itu sama dengan RUX cos theta tambah RUY sin theta. Jika persamaan pertama dikalikan dengan R, maka diperoleh
RUR sama dengan RUX cos theta ditambah RUY sin theta. Jadi persamaan yang pertama ini kita kalikan dengan R diperoleh hasil ini. Dan ini itu sama dengan P theta. Jadi diperoleh RUR sama dengan P theta atau UR sama dengan 1 per R dikali P theta untuk setiap R tidak sama dengan 0. Berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, maka dari persamaan A yang ketiga diperoleh persamaan R yang ketiga, persamaan A yang ketiga adalah ini, sehingga diperoleh RPR sama dengan negatif RUY cos theta ditambah RUX sin theta itu sama dengan negatif UX R sin theta ditambah RUY cos theta sama dengan negatif U theta. Jadi diperoleh nilai dari RPR itu sama dengan negatif U theta atau PR sama dengan negatif 1 per R dikali U theta untuk setiap R tidak sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat polar adalah UR sama dengan 1 per R T theta dan PR sama dengan negatif 1 per R U theta untuk setiap R tidak sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan dou per dou R sama dengan 1 per R dou V per dou theta dan 1 per R kali dou per dou theta sama dengan negatif dou V per dou R untuk setiap R tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk menentukan F aksen Z, maka UX, UY, PX, dan PG perlu dinyatakan dalam UR, U theta, PR, dan V theta. Nah, perhatikan bahwa dari keempat persamaan di atas itu diperoleh dua sistem persamaan linier dalam UX, UY, dan PX, PG, yaitu cos theta UX ditambah sin theta UY sama dengan UR, negatif R sin theta UX tambah R cos theta UY sama dengan U theta, cos theta PX tambah sin theta PY sama dengan PR, dan negatif R sin theta PX tambah R cos theta PY sama dengan P theta. Kemudian dengan melakukan eliminasi atau menggunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan kedua sistem persamaan linier tersebut, maka diperoleh UX sama dengan UR cos theta min U theta per R sin theta, UY sama dengan UR sin theta min U theta per R cos theta, PX sama dengan PR cos theta min P theta per R sin theta, dan PY sama dengan PR sin theta min P theta per R cos theta. Dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat polar, maka diperoleh UX sama dengan UR cos theta min PR sin theta. Jadi U theta per R itu sama dengan PR dan P theta per R itu sama dengan UR. Jadi diperoleh 4 persamaan berikut. Nah, akibatnya F aksen Z itu sama dengan UX ditambah IPX. Kita substitusi nilai UX, UR cos theta min PR sin theta, dan PX-nya yaitu PR cos theta min UR sin theta. Kemudian keduanya kita kalikan 1 per R diperoleh RUR cos theta min RPR sin theta per R ditambah I PR cos theta min UR sin theta per R. Maka diperoleh UR dikali R cis negatif theta ditambah IPR R cis negatif theta per R. Jadi R cos theta min RI sin theta itu bisa kita tulis sebagai R cis negatif theta. Diperoleh R cis dalam kurung negatif theta dikali UR ditambah IPR per R sama dengan Z konjugat per R dikali UR ditambah IPR. Karena materi sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa nilai dari cos theta ditambah I sin theta itu sama dengan Z, sedangkan cos theta min I sin theta itu sama dengan Z konjugat. Jadi turunan FZ jika dinyatakan dalam koordinat polar adalah F aksen Z sama dengan R cis negatif theta ditambah UR ditambah IPR seluruhnya dibagi R sama dengan Z konjugat per R dikali UR ditambah IPR. Jadi Z konjugat itu sama dengan R dalam kurung cos theta min I sin theta, sehingga R dengan R itu hasilnya adalah 1, maka diperoleh cos theta min I sin theta. Bisa kita tuliskan sebagai E pangkat negatif I theta dikali UR ditambah IPR. Untuk lebih memahami, mari kita bahas contoh 3. Diketahui FZ sama dengan 1 per Z.
Jika fz kontinu di z tidak sama dengan 0, maka tentukan f aksen z dalam bentuk koordinat kutub. Koordinat kutub tadi diperoleh ini e pangkat negatif i theta dikali uf ditambah ivf. Penyelesaiannya, fz sama dengan 1 per z dengan syarat z tidak boleh sama dengan 0. Dan z itu bisa kita tuliskan sebagai r dikali e pangkat i theta. Dan 1 per r e dikali dan 1 per r e pangkat i theta bisa kita tuliskan sebagai 1 per r dikali e pangkat negatif i theta. Maka diperoleh fz sama dengan 1 per r dikali e pangkat negatif i theta itu sama dengan cos theta min i sin theta. Maka didapatkan ur, theta sama dengan cos theta per r dan vr, theta sama dengan negatif sin theta per r. Nah, berdasarkan dipenuhinya kesamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat kutub, maka RUR sama dengan negatif cos theta per r kuadrat itu sama dengan sin theta, dan U theta sama dengan negatif sin theta per r kuadrat sama dengan negatif FVR. Dengan demikian, F aksen Z sama dengan E pangkat I theta dikali negatif cos theta per r kuadrat ditambah I sin theta per r kuadrat. Dengan UR itu negatif cos theta per r kuadrat dan VR-nya adalah sin theta per r kuadrat. Disubstitusi ke dalam rumus koordinat kutub yang diperoleh sebelumnya. Sehingga diperoleh negatif E pangkat negatif I theta, dan ini bisa kita tuliskan sebagai E pangkat negatif I theta per R kuadrat. Maka bisa kita tuliskan sebagai negatif 1 per R dikali E pangkat I theta kuadrat. Diperoleh negatif 1 per Z kuadrat. Karena RE pangkat I theta itu sama dengan Z. Maka bisa kita tuliskan sebagai negatif 1 per Z kuadrat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.